Hari ini Komnas mengagendakan mendengarkan keterangan korban dan pendamping hukumnya terkait dengan kronologi peristiwa yang sebenarnya terjadi, terus bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dia alami, termasuk waktu dan siapa saja pelakunya. Itu agendanya hari ini. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari pendamping hukumnya karena kami menjadwalkan jam 10. Terus setelah itu kami akan mulai meminta keterangan dari KPI dan juga kepolisian. Nah, keterangan dari KPI ini terkait dengan apakah ada upaya yang dilakukan oleh KPI selama ini untuk merespon peristiwa yang ada, karena ini kan peristiwanya berulang begitu. Terus siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab untuk merespon peristiwa yang ada, kasus ini. Terus soal SOP-nya, standar operating procedure dari mereka dalam menghadapi kasus yang ada. Kira-kira itu. Terus dari kepolisian juga begitu, karena dari informasi yang kami dapat, korban sudah melapor ke kepolisian dan katanya ditolak. Terus hari Rabu malam sudah juga melaporkan ulang dan diterima. Nah, kami ingin mendapat keterangan perkembangannya seperti apa, langkah-langkah dari kepolisian, termasuk juga kira-kira pasalnya apa yang akan dikenakan, terus kemudian ke depan rencana dari kepolisian yang akan dilakukan. Tahun 2017, tepatnya bulan Agustus, korban sudah mengadu ke Komnas via email dan kemudian direspon oleh Komnas HAM September 2017. Setelah menganalisa, kemudian kami menyarankan ke korban untuk melapor ke polisi karena indikasi tindakan pidana. Karena itu kami menyampaikan hal tersebut. Nah, kenapa kemudian Komnas HAM kemudian saat ini menangani kembali? Karena kami melihat ada dugaan pembiaran, dan korban tidak ditangani dengan baik, sehingga pertama berulang, dan yang kedua juga berakibat kepada soal psikis, begitu, trauma, terus juga fisiknya, gitu. Karena ada pernah juga upaya ke dokter beberapa kali untuk menyembuhkan penyakitnya, termasuk psikiater, terus katanya endoskopi dan lain sebagainya. Itu yang kenapa kemudian kami memutuskan untuk secepatnya menangani kasus ini supaya keadilan dan pemulihan korban juga diperoleh. Yang adalah perlindungan keamanan. Kita komunikasi nanti dengan LPSK supaya juga membantu perlindungan keamanan bagi korban. Itu yang pertama. Yang kedua, pendampingan untuk juga mulai memulihkan trauma yang ada, dan juga saya kira menjaga keberanian korban. Bagaimanapun juga kami mengapresiasi betul keberanian korban untuk mengungkap peristiwa yang ada ke publik. Tidak semua korban punya semangat seperti itu dan keberanian itu, dan itu yang saya kira kita juga harus jaga. Itu di tahap sekarang begitu ya. Nah, nantinya kemudian soal keadilan ini kan banyak gitu. Keadilan itu misalnya soal proses hukum, kepastian soal proses hukum yang dijalankan. Bagaimana kemudian pasal-pasalnya, fakta-faktanya seperti apa, sampai kemudian dapat proses pengadilan yang fair, transparan, dan juga adil kepada korban. Karena ini lagi-lagi ini adalah kekerasan seksual yang tipologinya berbeda. Gitu. Itu terus kemudian soal pemulihannya. Pemulihan misalnya soal bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Terus kemudian pemulihan dari traumanya. Trauma ini juga bukan hanya korban, tapi juga keluarga korban. Karena kan ini tekanan publik segala macam sangat banyak gitu ya. Terus
juga nantinya ke depan kita memikirkan soal pekerjaan, terus juga tadi soal kesehatannya, gitu. Bagaimana perawatan kesehatan. Kira-kira seperti itu. Dan komunikasi dengan pendampingnya, memastikan kepada korban untuk datang dan juga menyediakan ruangan saya untuk nanti mendengarkan keterangan korban sehingga aman begitulah dan nyaman. Itu yang terpenting dari mendengarkan keterangan korban. Jadi itu yang upaya yang dilakukan. Kita juga terus komunikasi dengan Komisioner KPI gitu ya, untuk saling berkoordinasi tahapan-tahapan apa yang dilakukan baik oleh Komnas HAM maupun oleh KPI sehingga kita bisa cepat gitu dan bisa sistematis dalam tindakan kami berdua gitu, Komnas HAM KPI. Kami akan berkirim surat hari Senin atau Selasa ke KPI dan kepolisian. Jadi kami akan berkirim surat meminta keterangan dengan detail-detail yang tadi saya sampaikan. Terus harapannya yang berdua bisa merespon juga dengan cepat sehingga progresnya atau kemajuannya bisa juga dengan cepat kita jalan. Kami prinsipnya menghargai korban. Selama korban belum nyaman dan belum memutuskan akan memberikan keterangan kepada Komnas HAM, tentu kita hargai itu. Yang kedua, kalau memang ada opsi-opsi lain yang diminta oleh korban dan kemudian Komnas HAM bisa memenuhi itu, kita akan lakukan. Misalnya begini, kalau butuh tempat tidak di Komnas, kita bisa datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian mau soal ada penjemputan untuk keamanan dan yang lain sebagainya, kita sediakan. Itu prinsip sekarang ini gitu. Jadi yang terpenting sekali lagi nyaman bagi korban, aman bagi korban gitu. Begitu. Pokoknya saya sampai sore nanti ada di kantor gitu. Jadi saya akan tunggu karena lagi-lagi ini korban traumanya dalam sekali, jadi kita hargai itu. Begitu ya. Saat ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak. Ini kami masih tahapan mencari keterangan, meminta keterangan dari korban, terus juga pihak-pihak terkait, dalam hal ini KPI dan juga kepolisian, sehingga peristiwanya menjadi lebih terang, detil-detilnya soal kapannya, pelakunya, bentuknya, dan apa upaya yang sudah dilakukan oleh para pihak, misalnya dari KPI maupun juga dari kepolisian. Itu yang kita sedang dalami. Setelah itu baru analisa untuk melihat apakah memang ada dugaan pembiaran atau tidak gitu ya. Dan kalau ada ya, pembiaran memang pelanggaran HAM. Nah, tapi kan kita belum melihat upaya-upaya yang belum mendapatkan keterangan terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh KPI maupun kepolisian. Jadi masih belum ada kesimpulan. Termasuk juga pendamping hukumnya itu menyampaikan tahapan-tahapan apa yang sedang mereka kerjakan, misalnya sedang memberi keterangan di kepolisian juga disampaikan, terus upaya-upayanya lain tetap berjalan dengan baik. Itu terus kemudian dengan KPI juga sama. Kami koordinasi, semalam saya komunikasi dengan salah satu komisioner KPI yang juga menjelaskan soal apa saja langkah yang sedang dilakukan oleh KPI, termasuk juga dukungannya supaya kasus ini segera selesai. Dan gali keterangan itu. Jadi kami akan mendengarkan keterangan, termasuk juga akan meminta informasi terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh korban, apapun buktinya ya. Berarti saat ini langkah yang dijalani oleh Komnas HAM terkait dengan kasus ini? Nah, saat ini kami sedang menunggu konfirmasi apakah datang atau tidak, datangnya jam berapa. Saya akan tunggu sampai sore. Terus kemudian yang kedua, Komnas juga sedang menyiapkan surat kepada kepolisian dan KPI, sehingga harapannya Senin atau Selasa terkirim. Korban ya trauma, pasti trauma. Terus yang kedua, keluarga korban juga shock, gitu. Artinya terkejut dengan peristiwa yang ada dan terkejut juga
peristiwa ini saya kira jadi viral begitu, terungkap ke publik dan yang lain-lain. Dan ini yang saya kira kita juga perlu menjaga korban dan keluarga korban supaya mereka itu tidak traumanya nambah begitu dan tekanan publik juga berkurang. Komnas HAM memfasilitasinya. Komnas HAM akan mengupayakan supaya korban aman, nyaman, traumanya tidak tambah, sekaligus juga mengupayakan pihak-pihak yang punya ekspertis untuk pemulihan bisa ikut berpartisipasi.